Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masuk kepada materi terkait dengan pengertian dan tujuan hukum Islam. Nah, sebelum nanti kita masuk kepada tujuan hukum Islam, kita perlu pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum Islam itu. Nah, untuk istilah hukum Islam ini sendiri pun sebenarnya ada beberapa istilah ya yang seringkali membuat agak kesulitan, mahasiswa agak kesulitan membedakan di antara ketiganya. Maka saya akan ulas terlebih dahulu. Pertama ada istilah syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya dimaksud dengan syariah. Syariah itu adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dikenai beban hukum. Ya, jadi orang dewasa yang sudah bisa dikenai beban hukum, maka dia dikatakan mukallaf dalam Islam. Perintah Allah itu berupa tuntutan maupun pilihan ataupun perantara. Nah, jadi yang dimaksud syariah ini adalah semua perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada fikih. Apa itu fikih? Fikih itu adalah hukum-hukum syara atau hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah. Amaliyah itu yang diterapkan sehari-hari ya, yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, dalil-dalil hukum yang rinci. Atau fikih juga bisa diartikan sebagai interpretasi atau penafsiran keagamaan yang mencoba merasionalkan syariah. Jadi kalau syariah itu adalah ketentuan Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka fikih itu adalah hukum-hukum praktis yang kita peroleh dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tadi. Nanti kita akan lihat secara detail bagaimana perbedaan antara keduanya. Lalu kemudian eh, ada juga istilah hukum Islam. Jadi di samping syariah, fikih, ada juga hukum Islam. Nah, hukum Islam ini eh, eh, ada beberapa istilah ya kita kenal ya dalam bahasa asing. Ada al-fiqhul islami, itu artinya fikih Islam atau hukum Islam, atau syariatul islamiyah, itu juga hukum Islam, atau Islamic law. Nah, dalam bahasa Inggris itu juga maksudnya adalah hukum Islam. Jadi ada beberapa istilah terkait dengan hukum Islam. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Nah, jadi hukum Islam itu adalah peraturan-peraturan yang sumbernya adalah dari wahyu Allah, dari firman Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf, manusia yang sudah dikenai beban hukum, bersifat mengikat. Nah, jadi kalau tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi hukum. Nah, menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam itu punya dua istilah kunci. Nah, yakni pertama, dia syariatnya terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Jadi rujukannya bersumber dari firman Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang kedua adalah hukum Islam itu mencakup fikih. Fikih yang merupakan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Maka bisa kita pahami atau kita simpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan atas keduanya, baik syariah dan fikih, tentang perilaku umat yang beragama Islam. Jadi hukum Islam itu terdiri dari dua pemahaman, syariat dan fikih. Oke. Kemudian
kita akan lihat eh, tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah. Dalam istilah dalam bahasa Arab kita kenal tujuan hukum Islam itu sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan dan fungsi syariat. Untuk apa ya? Mendatangkan kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembagian maqasidus syariah atau pembagian dari tujuan hukum Islam. Nah, jadi sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tujuan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, hal ini dapat terwujud apabila ada 5 unsur pokok yang kita pelihara. Apa saja? Pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Nah, sebelum kita masuk kepada contohnya, kita akan masuk dulu kepada tingkatan maqasidus syariah atau tingkatan tujuan dari hukum Islam itu. Pertama ada namanya kebutuhan primer atau al-umurud daruriyah. Nah, kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Nah, apabila ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak akan tercapai. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau al-umurul hajiyah. Ini kebutuhan sekunder ini tingkatannya lebih rendah, satu level di bawah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan sekunder atau hajiyah ini merupakan kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi bukan tujuan pokok, tapi apabila dilakukan atau keberadaannya ditujukan untuk menghilangkan kesulitan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau al-umurut tahsiniyah, kebutuhan pelengkap. Jadi dia sebagai penunjang kebutuhan primer dan sekunder. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh masing-masing. Pertama, memelihara agama atau hifzuddin. Untuk memelihara agama kita bagi lagi kepada 3 tingkatan tadi. Contohnya kalau yang daruriyah atau kebutuhan primer adalah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, apabila ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Kemudian contoh yang hajiat. Hajiat misalnya melaksanakan ketentuan agama seperti menjamak dan mengqashar sholat bagi orang yang berpergian. Nah, ini kan sebenarnya menjadi apabila dilakukan bisa membantu orang untuk menghindarkan dari kesulitan. Lalu yang ketiga adalah tahsiniyat, kebutuhan tersier. Misalnya mengikuti petunjuk agama untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Nah, ini adalah contoh yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, contoh memelihara jiwa. Kalau daruriyat, contohnya adalah memenuhi kebutuhan pokok. Jadi makanan pokok, memenuhi kebutuhan pokok. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka dapat mengancam jiwa seseorang. Yang hajiat, misalnya diperbolehkan memburu binatang untuk dinikmati kelezatan dan kehalalannya. Nah, ini tujuannya juga memelihara jiwa, tapi pada tingkatan yang sekunder. Yang ketiga tahsiniyat atau tersier ya. Adanya penetapan tata cara makan dan minum. Nah, ini tidak pokok tapi berhubungan dengan kesopanan dan etika. Yang ketiga apa? Memelihara akal, memelihara akal. Nah, kita bagi lagi yang daruriyat contohnya apa? Menjaga akal dari hal yang bisa merusak seperti minuman keras, narkoba dan lainnya. Nah, apabila ini dilakukan, apabila kita menghindari meminum ini, maka akal akan terpelihara. Yang kedua adalah hajiat, kebutuhan sekunder. Misalnya anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Nah, jika ini tidak dilakukan, sebenarnya tidak akan terjadi kekacauan, tapi akan menimbulkan kesulitan karena hidup dalam kebodohan. Yang ketiga adalah tahsiniyat, menghindarkan diri dari
menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini masuk yang kebutuhan tersier. Lalu poin D-nya, memelihara keturunan. Apa contoh yang daruriyat, contoh yang primer, tujuan primer misalnya disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Nah, apabila ini dilakukan maka keturunan akan terpelihara, nasab akan jelas ya. Kemudian contoh yang hajiat misalnya penyebutan mahar dalam akad nikah. Nah, jika tidak disebutkan berapa jumlah mahar dalam akad nikah, hal ini tentu akan menyulitkan suami untuk membayar mahar. Nah, makanya contoh yang hajiatnya adalah di dalam akad nikah itu disebutkan berapa jumlah maharnya. Yang ketiga adalah tahsiniyat. Misalnya apa? Disyariatkannya walimatul urs dalam perkawinan. Ada apa ya? Resepsi ya, ada pesta atau walimatul urs dalam perkawinan. Tujuannya hanya sebagai pelengkap kegiatan perkawinan. Ya, dia tidak merupakan unsur yang pokok, tapi kalau dilakukan menjadi pelengkap. Yang terakhir adalah memelihara harta. Memelihara harta kita kelompokkan lagi yang daruriyat, misalnya apa? Tentang syariat tentang tata cara kepemilikan harta. Adanya syariat larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Nah, ini contoh yang daruriyat. Yang hajiat apa? Syariat tentang jual beli saham. Bagaimana etika tentang jual beli saham? Yang ketiga adalah tahsiniyat, ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Nah, hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah. Nah, inilah semua tujuan disyariatkannya hukum Islam atau maqasidus syariah beserta contohnya masing-masing. Saya pikir cukup untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.